Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Nuraini di pertemuan ke-13. Di sini saya akan membahas terkait manajemen kualitas terpadu, analitika prediktif dalam manajemen kualitas modern, transformasi kurikulum dan praktik industri 4.0. Baik, pertama di sini saya akan membahas terkait evolusi paradigma manajemen kualitas dari inspeksi tradisional ke era prediktif, di mana perjalanan manajemen kualitas telah mengalami transformasi fundamental sejak masa revolusi industri hingga era siberfisik saat ini. Pada awalnya, kualitas itu dipandang secara sempit sebagai efektivitas inspeksi produk akhir untuk memisahkan barang cacat dari barang layak jual. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas pasar dan tuntutan konsumen, paradigma tersebut bergeser menuju pengendalian proses statistik dan akhirnya menjadi manajemen kualitas terpadu. Modernitas industri 4.0 itu membawa tantangan baru yang menuntut integrasi antara standar teknis dan teknologi informasi tingkat lanjut. Manajemen kualitas saat ini tidak lagi sekedar tantangan kepatuhan terhadap dokumen statis, akan tetapi tantangan kemampuan organisasi untuk memanfaatkan data secara dinamis untuk memprediksi kegagalan sebelum terjadi. Dalam konteks akademik, pemanfaatan teknologi informasi atau TI itu tingkat lanjut diidentifikasi sebagai kompetensi utama KU 0005 yang mana harus dikuasai untuk melakukan analisis tren kegagalan produk di masa depan. Transformasi ini menciptakan kebutuhan akan tenaga profesional yang mampu mensinergikan pemahaman regulasi tradisional dengan kemampuan analitik data yang canggih, seperti itu. Selanjutnya terkait infrastruktur mutu nasional, peran strategi BSN dan implementasi SNI, di mana peran Badan Standarisasi Nasional dalam ekosistem industri, di mana di Indonesia kedaulatan kualitas produk dijaga oleh Badan Standarisasi Nasional atau disingkat dengan BSN, sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki mandat tunggal untuk mengkoordinasikan kegiatan standarisasi, penilaian dan kesesuaian dan juga metrologi nasional, di mana BSN ini berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan industri dalam negeri dengan standar global, memastikan bahwa produk Indonesia memiliki daya saing yang setara di pasar internasional sambil memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen domestik. Standarisasi bukan lagi sekedar instrumen teknis, akan tetapi sebuah kebijakan ekonomi strategis. BSN ini juga secara aktif menetapkan standar nasional Indonesia atau disingkat dengan SNI yang relevan dengan perkembangan zaman, termasuk target penetapan 595 SNI pada tahun 2025 yang difokuskan pada perlindungan konsumen dan juga peningkatan daya saing nasional. Dengan adanya regulasi SNI, industri memiliki panduan yang jelas mengenai ambang batas kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produk yang dihasilkan. Seperti itu. Baik, selanjutnya mengenai mekanisme akreditasi dan penilaian kesesuaian oleh KAN, di mana implementasi SNI di lapangan didukung oleh sistem akreditasi yang dikelola oleh Komite Akreditasi Nasional atau singkatan dengan KAN, di mana KAN ini bertanggung jawab untuk memberikan pengakuan formal kepada lembaga penilaian kesesuaian atau disingkat dengan LPK seperti laboratorium pengujian, lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi, bahwa mereka itu memiliki kompetensi teknis untuk melakukan pengujian dan sertifikasi. Sinergi antara BSN sebagai perumus standar dan KAN sebagai pengawas kompetensi memastikan bahwa tanda SNI pada suatu produk benar-benar mempresentasikan jaminan mutu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah. Dari proses sertifikasi SNI melibatkan serangkaian tahapan audit yang ketat, mulai dari peninjauan dokumen, sistem manajemen, audit lapangan di fasilitas produksi, hingga pengujian sampel produk secara acak di laboratorium independen. Hal ini menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan rasa aman bagi masyarakat sebagai pengguna akhir. Di sini ada beberapa komponen sistem yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu BSN, di mana BSN ini adalah Badan Standarisasi Nasional. Fungsi utama dalam infrastruktur mutu merumuskan dan menetapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Dampak terhadap pemangku kepentingan ini memberikan standar acuan bagi industri dan pemerintah. Yang kedua yaitu KAN atau Komite Akreditasi Nasional, di mana fungsinya itu sebagai akreditasi lembaga penilaian kesesuaian atau LPK. Sedangkan dampaknya terhadap pemangku adalah menjamin validasi pasti pengujian dan sertifikasi yang diterbitkan. Yang ketiga yaitu lembaga sertifikasi produk atau LS-Pro, di mana fungsi utama dalam infrastruktur ini adalah untuk pelaksanaan audit dan penelitian SPPT SNI. Sedangkan dampaknya itu memberikan hak penggunaan logo SNI kepada produsen yang memiliki syarat. Sedangkan laboratorium penguji itu fungsi utamanya itu pengujian teknis produk sesuai dengan parameter SNI, dan dampak terhadap pemangku yaitu memastikan produk fisik memandu spesifikasi keamanan dan kualitas, seperti itu. Selanjutnya mengenai pembahasan kriteria sistem jaminan produk halal atau singkatan SJPH, di mana untuk memastikan konsistensi kehalalan produk, pelaku usaha itu wajib menerapkan sistem jaminan produk halal atau singkatan SJPH yang mencakup seluruh rantai produksi dari hulu hingga ke hilir. Berdasarkan keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023, SJPH dibangun di atas 5 kriteria utama. Yang pertama komitmen dan tanggung jawab, kedua bahan, ketiga proses produk halal, keempat produk, kelima pemantauan dan evaluasi. Yang pertama terkait komitmen dan tanggung jawab, di mana ini manajemen puncak harus menetapkan kebijakan halal dan menunjukkan penyedia halal yang bertanggung jawab penuh terhadap integritas halal di lokasi usaha. Yang kedua mengenai bahan, di mana semua bahan yang digunakan termasuk bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus dipastikan kehalalannya melalui dokumen sertifikat yang valid. Yang ketiga terkait proses produk halal atau PPH, di mana fasilitas produksi, gudang penyimpanan, alat transportasi, hingga peralatan penyajian harus dipisahkan secara fisik antara produk halal dan non halal untuk mencegah kontaminasi silang. Yang keempat mengenai produk, di mana produk akhir yang dihasilkan itu tidak boleh memiliki nama yang mengarah pada suatu yang haram dan harus memenuhi standar keamanan serta kesehatan. Yang kelima terkait pemantauan dan evaluasi, perusahaan itu wajib melakukan audit internal halal dan kaji ulang manajemen untuk memastikan sistem berjalan dengan efektif dan terus diperbaiki agar tidak ada kesalahan atau hal-hal yang menjadi masalah terhadap produk yang kita ciptakan, seperti itu. Selanjutnya mengenai pemanfaatan teknologi informasi tingkat lanjut dalam pengendalian kualitas, di mana peran industri 4.0 dan Internet of Things atau IoT, di mana transisi menuju industri 4.0 telah mengubah cara data kualitas dikumpulkan dan dianalisis. Teknologi Internet of Things memungkinkan sensor-sensor yang tertanam pada mesin produksi untuk mengirimkan data operasional seperti suhu, tekanan, vibrasi, dan kecepatan putaran secara real time ke sistem pusat.
Pemanfaatan TI itu tingkat lanjut ini memungkinkan pemantauan kondisi mesin secara kontinu yang merupakan dasar dari sistem pemeliharaan prediktif atau di mana dibandingkan dengan sistem kualitas tradisional yang bergantung pada pemeriksaan manual. Sistem berbasis IoT ini memberikan transparansi penuh terhadap seluruh proses produksi, dan data aliran tertinggi ini memungkinkan identifikasi anomali secara instan hingga tindakan korektif dapat diambil sebelum parameter proses keluar dari batas kendali. Selanjutnya yaitu metodologi analitik prediktif, klasifikasi dan regresi. Analitika prediktif menggunakan teknik statistik dan algoritma pembelajaran mesin atau machine learning untuk mengidentifikasi pola dalam data historis guna memprediksi kejadian di masa depan. Dalam manajemen kualitas, fokus utamanya adalah memprediksi kemungkinan kegagalan produk atau kerusakan mesin sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Di sini ada salah satu teknik yang paling umum digunakan adalah regresi logistik untuk masalah klasifikasi biner, yaitu memprediksi apakah sebuah mesin itu akan berada dalam kondisi gagal atau dalam kondisi aman berdasarkan variabel input seperti suhu proses dan torsi. Persamaan dasar untuk model regresi linier dalam prediksi tren kegagalan dapat dirumuskan di pembahasan selanjutnya, di slide selanjutnya. Terkait persamaan dasar untuk model regresi linier dalam prediksi tren kegagalan, rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan B0 tambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B titik-titik ditambah Bn Xn ditambah E, di mana Y di sini mewakili variabel dependen, misalnya sisa pakai alat atau waktu menuju kegagalan, sedangkan X itu mewakili fitur sensor independen dan E itu adalah error trend. Model ini memungkinkan insinyur kualitas untuk memetakan pengaruh masing-masing parameter operasional terhadap kemungkinan terjadinya cacat produk, seperti itu. Selanjutnya mengenai struktur dan penilaian risiko dalam FMEA, di mana Failure Mode and Effect Analysis. FMEA di sini adalah metodologi manajemen risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi semua potensi kegagalan dalam desain atau proses produksi sebelum kegagalan itu sampai ke tangan konsumen. Inti dari FMEA di sini adalah perhitungan risiko priority number atau RPN yang mengkuantifikasi tingkat risiko berdasarkan 3 parameter utama. Yang pertama keparahan atau severity, kedua kejadian occurrence, dan deteksi atau detection. Yang rumus dari ini adalah RPN sama dengan S kali O kali D, di mana severity adalah menilai seberapa parah dampak kegagalan terhadap pengguna akhir atau skala berkisar dari 1 tidak berdampak hingga 10 sangat berbahaya bagi pelanggan atau regulasi. Sedangkan occurrence atau O menilai probabilitas atau frekuensi terjadinya penyebab kegagalan terhadap berdasarkan data historis. Sedangkan detection atau menilai seberapa efektif kontrol kualitas saat ini dalam mendeteksi mode kegagalan sebelum produk dikirimkan. Yang terakhir mengenai dinamika FMEA di era digital, di mana dalam lingkungan industri tradisional nilai-nilai FMEA seringkali bersifat subjektif berdasarkan perkiraan tim teknis. Namun dengan pemanfaatan TI tingkat lanjut, parameter occurrence dan detection dapat dihitung secara objektif menggunakan data sensor dan probabilitas statistik dari model machine learning. Misalnya, sistem AI dapat memberikan nilai detection yang lebih rendah, di mana yang berarti kemampuan deteksi itu lebih baik.
Jika model prediktif itu memiliki akurasi tinggi dalam mendeteksi anomali sebelum cacat fisik itu muncul. Metode yang lebih canggih seperti fuzzy FMEI menggunakan logika fuzzy untuk menangani ketidakpastian dalam penilaian risiko, dan tetapi memberikan hasil prioritas yang lebih nuansa dan akurat dibandingkan RPN tradisional. Analisis ini menjadi sangat penting dalam industri dengan tingkat keamanan tinggi seperti otomotif, kedirgantaraan, dan peralatan medis, di mana kegagalan kualitas dapat berakibat fatal. Di sini ada beberapa kriteria risiko terkait. Yang pertama itu severity, di mana keparahan. Skala 1 yaitu rendah, penggunaan tidak menyadari cacat minor, sedangkan skala 10 atau skala tinggi itu berbahaya keselamatan atau ketidakpatuhan hukum. Sedangkan sumber data digital itu database, keluhan pelanggan, dan regulasi. Yang kedua mengenai occurrence atau kejadian, di mana skala satunya itu adalah kegagalan hampir tidak pernah terjadi, sedangkan di skala 10 itu kegagalan terjadi sangat sering setiap hari. Sedangkan sumber data itu log kegagalan mesin atau sensor downstream. Sedangkan yang kriteria risiko di sini deteksi, di mana skala 1 sistem sangat pasti dan dapat mendeteksi kegagalan, sedangkan skala 10 itu tidak ada kontrol yang dapat mendeteksi kegagalan. Sedangkan sumber data digital itu akurasi model prediksi atau sensor inline. Mungkin itu saja pembahasan ke-13 dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.